mengucapkan salam. Ya, Anda berhak mendapatkan itu. Yang pertama memulainya itu yang lebih baik. Kemudian kalau ada teman kita yang sakit, ya kalau Anda yang sakit maka dijenguk, gitu kan. Kemudian kalau dia bersin maka didoakan, ya alhamdulillah, ya semoga Allah merahmati Anda. Kalau dia meninggal maka dimandikan, dikafankan, kemudian sholatkan dan diantarkan ke pemakaman. Mukhafifin azan Allah itu di antara hak-haknya. Kemudian juga bisa mendapatkan nanti harta zakat, ya bagian dari zakat kaum muslimin bagi orang-orang kaya atau dari baitul mal yang ada kepada orang-orang yang dilunakkan hatinya untuk kembali kepada agama Islam. Itu mereka mendapatkannya dari 2,5% yang ada, ya. Kan ada 8 orang yang berhak menerima, 8 kelompok, ya, yang berhak menerima zakat mal kaum muslimin yang ada. Kemudian kewajiban-kewajiban. Nah, ini mungkin yang cukup harus perlu dengan belajar, ya, dan lingkungan juga. Seperti misalkan konsekuensi daripada kita setelah mengucapkan syahadat nanti adalah sholat, karena dia adalah penopangnya, tiangnya agama. Apa artinya kita bersyahadat? Ya, mempersaksikan bahwasanya Allah adalah Tuhan yang berhak diibadahi dan mempersaksikan Muhammad adalah utusan dan hamba Allah SWT. Kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah seperti sholat, ya. Dan dia sholat ini adalah merupakan amalan yang paling utama setelah syahadat. Sholat itu adalah pembeda, ya, seseorang muslim dengan kekafirannya, pembeda antara seorang dengan kemusyrikan, ya, dan dengan kemunafikannya. Khotibudin azan yang kemudian ada berpuasa nanti, ya, di bulan Ramadan, sekitar 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi dari bulan ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nanti ada berpuasa. Tahu puasa? Menahan makan dan minum dari waktu subuh sampai maghrib, dan insyaallah taala itu adalah sebagai penembus dosa juga, ya, kebutuhan kita semuanya. Kemudian ya, kalau punya rezeki berinfak, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkannya, dari fakir miskin, orang-orang Islam. Kemudian ada nanti kalau kita memiliki kelebihan rezeki, ada berhaji, ada berumrah, ya, ke Baitullah Al-Haram, ke Makkah dan ke Madinah. Khotibudin azan yang itu di antara sebagian besar kewajiban-kewajibannya. Ada juga yang paling penting yang sampai pelajari, yang harus Anda ketahui, yaitu belajar. Karena agama kita ini dibangun di atas ilmu, di atas dalil, tidak berdasarkan ikutan, ya, atau perasaan semata. Akan tetapi kita harus belajar, mempelajari bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, dan mempelajari agama Islam dengan dalil-dalilnya. Belajar sholat, yang belajar puasa, belajar tentang haji dan umrah, atau belajar yang lainnya, belajar membaca Al-Quran, dan di situ nanti akan diterangkan bagaimana berbakti, bagaimana bekerja, bagaimana berinteraksi dengan Allah dan seterusnya. Khotibudin azan yang kemudian, ya, supaya Mas Dres mengetahui bahwasanya tidak ada agama yang paling benar di atas muka bumi ini melainkan agama Islam. Dan agama Islam ini adalah agama seluruh para nabi dan para rasul, karena mereka semuanya mengajak kepada tauhid. Islam itu artinya al-istislamu lillahi bit-tauhid. Islam itu artinya menyerahkan diri, tunduk total patuh kepada Allah SWT dengan mengesahkan, menjadikan hanya satu saja sesembahan, tidak boleh diduakan, tidak boleh disekutukan, tidak boleh dipalingkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sholat, Anda puasa, Anda zakat, Anda berhaji, Anda baca Quran, Anda bersolat, Anda berzikir, mengaji, semuanya itu hanya ditujukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam. Kemudian, ya, berikutnya, dan itu harus ditopang dengan ilmu agama, ya, dengan keilmuan, belajar. Kalau ada waktu bisa belajar di sini atau di masjid-masjid yang ada, di situ dipelajari Al-Quran, diterangkan hadis Nabi SAW untuk menguatkan keislaman kita, dan cari teman-teman yang baik dari kaum muslimin, ya, cari lingkungan yang baik, ya, tinggalkan lingkungan yang dahulu
yang kiranya bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan kembali, kepada kemaksiatan, menjadikan itu semua. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tuntun ya. Sudah pernah dengar ya syahadat itu? Syahadatain. Saya baca pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku mempersaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Jadi ikhwan fillah azza wa jalla sangat jelas sekali ya dengan begitu bahwasanya Mas Gladwin sekarang adik kita Gladwin ya saudara kita seagama yang paling kuat hubungan yang mengikat kita ya, bukan hanya sebatas sebagai manusia persaudaraan, hubungan tali kerabatan atau hubungan darah rahim dan seterusnya, akan tapi kita diikat dengan satu buah kalimat tadi yang terucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita harus mengingkari segala sesuatu yang ditaati, yang diibadahi, ya, yang dicintai selain Allah Subhanahu wa taala. Berikan ibadah itu, ketaatan itu, kecintaan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita yang menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam kecintaan. Artinya ya, ketaatan dalam arti ibadah ya. Kalau kita taat sama pimpinan kita, sama orang tua kita, wajar itu sebatas pekerjaan atau sebatas hubungan ya, silaturahim kita. Tetapi kalau ketaatan Anda kepada pimpinan Anda, kepada teman Anda, kepada kasih Anda, melalaikan Anda dari beribadah kepada Allah, maka itu telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba yang tidak boleh dipertuhankan, hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diputuskan ya, tetapi dia itu harus dibenarkan perkataannya, harus ditaati apa-apa yang diperintahnya, harus beribadah sesuai dengan petunjuknya, dan jangan sekali-kali keluar dari petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam beribadah ya. Oleh karena itu nanti ada pelajarannya tentang syahadatain ya. Kemudian Muhammad itu adalah utusan Allah, artinya tidak boleh didustakan ya. Benar adanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup para nabi, dan tidak bertentangan agama Nabi Muhammad dan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan seterusnya ke atas ya, semuanya sama. Dan para nabi itu ya, bahannya satu, Nabi Ibrahim alaihissalam ya, Abul Muwahhidin, nanti dari situ kan lahir Ishak ya, kemudian lahir Ismail. Nah dari garis keturunan Ismail ini lahirnya Nabi Muhammad. Kalau dari Ishak ini lahirlah Yakub dan keturunan Bani Israel ya. Dan semuanya agamanya satu, hanya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan, dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang baru dalam agama dan pelaku-pelakunya ya. Itulah Islam. Dan khotifil azim wa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga adik kita Mas Gladwin ini diberikan hidayah yang lurus, taufik
oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalani kehidupannya yang baru, ya, lembaran yang baru. Dan jangan sungkan-sungkan untuk ketika bunda bertemu dengan muslim yang lainnya, kalau dia memang jauhnya dari muslim, ucapkan assalamualaikum. Ya, tentunya ya agama Islam mengajarkan kebaikan-kebaikan, di antaranya adalah mengucapkan salam. Dulu anda mungkin dikenal baik oleh teman-teman, ketika Islam sekarang maka tentunya akan menjadi lebih baik lagi, ya, sehingga bisa terlihat bahwasanya Islam itu seperti, ya, akhlaknya, budi pekertinya yang baik. Khotibin azalnya pun demikian. Jadi mudah-mudahan yang bisa memberikan pelajaran yang baik bagi kita semuanya, dan juga kita yang sudah berislam diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa terus, ya, kita pupuk keyakinan kita ini, kita tumbuh kembangkan dengan belajar ilmu agama agar kita benar-benar istiqamah dan mati di atas Islam dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin. Demikian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.